Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan saya pada saat ini saya ambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari ayat yang kita baru baca tadi, menyatakan kepada kita dua hal rahasia doa yang terjawab. Bapak Ibu, kita akan kupas dua ayat ini dengan dua poin bagaimana doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Yang pertama di sana dikatakan tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu, makin dekat kita hidup dengan Kristus melalui merenungkan dan kita mempelajari Alkitab, maka kita akan makin selaras doa-doa kita dengan sifat dan ajaran yang Yesus ajarkan melalui firman Tuhan yang kita bisa baca setiap hari lewat Alkitab. Sehingga doa-doa kita akan lebih efisien sesuai dengan hatinya. Mengapa Bapak Ibu doa kita ini harus lebih efisien, lebih efektif sesuai dengan hatinya kata firman Tuhan? Kita perlu pahami bahwa doa-doa kita akan terasa berat. Bukankah ini yang pernah kita alami? Doa-doa kita akan terasa berat ketika apa yang kita minta kepada Tuhan ternyata tidak sesuai dengan hatinya. Bapak Ibu, inilah yang perlu kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan sangat paham. Dia sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita anak-anaknya. Sebab itu Bapak Ibu, kata firman Tuhan, kita harus tinggal di dalam Kristus. Untuk apa? Tujuannya untuk menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua Bapak Ibu, membiarkan firman-Nya menjadi pusat hidup kita. Makanya di sana dikatakan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maksudnya begini Bapak Ibu, tanpa kita sadar dunia sedang mengajari kita tentang bagaimana mengejar dan memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Semua manusia diperhadapkan dengan hal ini. Dan kadang-kala kita akan didorong untuk berusaha mengeluarkan segala kemampuan terbaik kita. Saya mau katakan ini tidak salah. Akan tetapi menjadi keliru kalau kita menaruh Tuhan bukan lagi sebagai fokus utama bagaimana kita akan berhasil, bagaimana kita akan mendapat sesuatu, tetapi kita terlalu fokus mengandalkan kekuatan, kemampuan kita sendiri. Kita menaruh Tuhan di poin yang keberapa. Tidak lagi yang terutama. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pahami bahwa semua hal baik yang kita hasilkan tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Inilah poinnya Bapak Ibu yang harus kita tahu. Saya juga diberkati oleh firman Tuhan ini. Semua hal baik yang kita hasilkan tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk kesenangan kita sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita harus membiarkan firman-Nya menjadi pusat kehidupan kita. Sama-sama kita harus pahami bahwa Tuhan tidak pernah berjanji atau Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu bagi kita anak-anaknya, tetapi kita tidak mampu meraihnya. Dari ayat yang baru kita baca tadi memberikan kita dua cara bagaimana doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Kristus, dan yang kedua, kita harus membiarkan firman-Nya menjadi pusat hidup kita. Bapak Ibu, dari kedua hal ini kita berdoa dan kita lakukan. Makanya firman Tuhan katakan bekerja dan berdoa. Kita lakukan firman Tuhan, dan urusan jawaban itu adalah urusan Tuhan sendiri. Mari selaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin itu akan berlaku bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan singkat pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.